kami dari kelompok 2 kelas CD ingin mendemonstrasikan dan mempresentasikan sistem otomatika parking. Oke, lanjut saja. Oke, langsung aja. Ada penjelasan singkat dari sistem kami itu dengan nama Automatic Car Parking System. Di sini anggota kelompok kami ada Fernando Ramadhani dengan NPM 2317051060, ada Salsa Nabila dengan NPM 2317051010, saya sendiri Sepa Lukiano dengan NPM 2317051046, Chelsea Etri dengan NPM 2317051095, dan Api Cahyak Tias dengan NPM 2317051111. Langsung aja. Latar belakang dari sistem kami adalah sistem parkir manual sering menyebabkan antrian dan kesulitan mencari spot kosong, terutama di tempat umum seperti kampus dan pusat perbelanjaan. Keterbatasan informasi membuat waktu dan bahan bakar terbuang hanya untuk berkeliling mencari tempat parkir. Solusi yang dibutuhkan adalah sistem otomatis yang dapat mendeteksi kendaraan dan memberikan informasi ketersediaan slot secara real time. Dengan memanfaatkan Arduino, sistem parkir otomatis dapat dibangun secara sederhana dan terjangkau. Sistem ini kemudian diintegrasikan dengan LabVIEW untuk menampilkan data jumlah slot yang tersedia secara visual melalui antarmuka komputer sehingga pengguna atau petugas dapat menemukan kapasitas parkir secara langsung dan lebih efisien. Oke, untuk selanjutnya, yaitu tujuan, di mana tujuan utama dari proyek kita ini adalah untuk membuat sistem yang dapat, yang pertama, membangun sistem parkir otomatis berbasis Arduino dan sensor inframerah. Yang kedua, mendeteksi kendaraan masuk dan keluar untuk menghitung jumlah kendaraan di area parkir. Yang ketiga, menampilkan jumlah slot parkir yang tersedia secara real-time melalui antarmuka live view di komputer. Yang keempat, menyediakan informasi visual terkait kapasitas parkir tanpa koneksi internet atau jaringan nirkabel. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi pengawasan parkir dan mempermudah petugas dalam memantau kondisi lapangan. Dan untuk komponennya, yang pertama ada Arduino Uno R3, yang kedua ada LCD 1602, yang ketiga ada motor servo, yang keempat ada jumper kabel, yang kelima breadboard mini, yang terakhir infrared sensor. Oke, selanjutnya di sini ada skema sistem dari IoT yang kami buat, di mana sistem parkir otomatis ini mengintegrasikan sensor inframerah, Arduino Uno, dan servo motor untuk manajemen parkir tanpa intervensi manual. Nah, saat kendaraan masuk nanti, sensor inframerah itu mendeteksi Arduino, lalu menghitung jumlah kendaraannya, dan servo motor itu membuka palang nanti secara otomatis. Nah, palang akan tertutup kembali ketika kendaraan lewat. Nah, proses serupa terjadi saat kendaraan itu keluar. Nah, jumlah kendaraan yang terdeteksi itu akan diperbarui dan disesuaikan dengan kapasitas maksimum parkiran. Di mana tadi kan kalau di setting di Arduino Uno-nya itu slot parkirnya itu ada 4. Nah, informasi jumlah slot yang tersedia itu nantinya akan ditampilkan secara real time melalui antarmuka live view di komputer atau di laptop, sehingga petugas dapat memantau kapasitas parkir dengan mudah dan efisien. Selanjutnya ada alur kerja, di mana yang pertama itu ada deteksi kendaraan masuk. Nah, saat sensor inframerah di pintu masuk, itu mendeteksi kendaraan yang datang. Lalu nanti Arduino akan mencatat deteksi tersebut dan menambahkan satu ke penghitung kendaraan atau nanti di parking count-nya. Nah, setelahnya itu nilai perhitungan ini akan dikirim ke LabVIEW melalui komunikasi serial untuk menampilkan jumlah slot parkir yang tersedia. Yang kedua ada pembukaan palang masuk, di mana Arduino mengaktifkan servo motor untuk membuka palang masuk, lalu setelahnya kendaraan lewat dan tidak lagi terdeteksi oleh sensor atau servo motor menutup kembali palang. Kemudian status palang tidak divisualisasikan di live view, hanya jumlah slotnya aja yang ditampilkan di live view. Nah, yang ketiga ada deteksi kendaraan keluar, di mana sensor inframerah itu di pintu keluar mendeteksi kendaraan yang akan keluar, lalu Arduino mengurangi satu dari perhitungan kendaraan menggunakan parking count min-min, sedangkan tadi kan kalau untuk penghitungan menambahkan itu menggunakan plus-plus kan. Nah, selanjutnya nilai perhitungan terbaru dikirim ke LabVIEW untuk memperbarui tampilan jumlah slot yang tersedia. Pembukaan palang keluar, yaitu Arduino ini mengaktifkan servo motor untuk membuka palang keluar saat sensor inframerah ini mendeteksi kendaraan.
Setelah kendaraan melewati sensor, servo motor menutup kembali palang secara otomatis. Lalu ada logika kapasitas parkir. Arduino membandingkan nilai parkir count dengan kapasitas maksimum parkiran yang telah ditentukan. Jika parkir count kurang dari kapasitas, maka slot masih tersedia. Jika parkir count-nya sama dengan kapasitas, berarti parkirannya penuh. Saat ini hanya digunakan secara internal di Arduino, tidak ditampilkan secara eksplisit di LabVIEW-nya. Lalu ada pengiriman dan tampilan data di LabVIEW. Arduino mengirimkan data jumlah kendaraan ke komputer melalui komunikasi serial. LabVIEW ini hanya menampilkan jumlah slot yang tersisa berdasarkan selisih antara kapasitas maksimum dan parkir count. Lalu ada keunggulan yang pertama ada efisiensi waktu pengguna. Jadi pengemudinya tidak perlu mencari tempat parkir secara manual. Lalu ada monitoring real time. Sistemnya memberikan informasi ketersediaan secara langsung. Lalu keamanannya terjaga, hemat energi dan ramah lingkungan. Lalu biaya implementasi yang relatif rendah dan otomatisasi penuh dengan IoT. Sistem dikendalikan secara otomatis melalui microcontroller dan sensor. Minim intervensi manusia. Oke, lanjut. Ini adalah implementasi dari proyek kami, Automatic Car Parking System. Lanjut, ini ada tampilan di LabVIEW-nya sendiri. Dapat kita lihat. Lanjut lagi untuk kesimpulan. Kesimpulannya, sistem parking otomatis ini membuktikan bahwa teknologi sederhana seperti Arduino dapat digunakan untuk menciptakan solusi parkir yang efisien dan praktis. Dengan deteksi otomatis dan pemantauan jumlah slot parkir secara real-time melalui LabVIEW. Sistem ini membantu mengurangi antrian dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Selain murah dan mudah dibuat, sistem ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam integrasi dengan sistem monitoring atau kontrol yang lebih luas. Oke, sekian presentasinya, kita lanjut ke demo. Jadi komponen yang kami gunakan yaitu yang pertama, di sini ada Arduino R3. Lalu di sini ada kabel jumper untuk menghubungkan ke seluruh komponennya, dan juga di Arduino Uno R3 terdapat kabel USB to Type-C di mana untuk menghubungkan ke kodenya. Selanjutnya di sini kami juga menggunakan LED 1602. Itu fungsinya untuk menampilkan status slot itu penuh atau slot itu tersedia dan tersedianya berapa. Lalu kami juga menggunakan mini whiteboard. Itu guna mini whiteboardnya untuk menghubungkan kabel-kabel jumper ke semua komponen-komponen yang ada. Selanjutnya di sini ada motor servo dan juga infrared sensor, di mana untuk motor servo ini fungsinya itu untuk palang di mana mobil masuk dan keluar. Sedangkan kalau infrared sensor itu untuk mendeteksi apakah mobil itu nantinya mau keluar atau masuk gitu. Nah, nanti setelah terdeteksi maka akan menampilkan slot dan statusnya di LCD 1602. Nah, di sini kan terlihat kalau slot parkirnya itu masih ada 4. Coba kita masuk. Nah, di sini menampilkan kalau slotnya itu sisa 3. Kita masuk lagi. Nah, sini sisa 2. Kalau misalnya kita masuk lagi, sisa 1. Kita masuk lagi. Nah, di sini kan udah 0 nih slotnya. Kalau misalnya kita masuk lagi, maka ada kata-kata kalau parkir full. Kalau misalnya kita keluar, maka slot parkirnya itu akan bertambah. Nih, akan bertambah.
Jadi kodenya di sini yang pertama-tama kita include dulu apa yang akan dibutuhkan untuk menjalankan kodenya. Ada wire, ada liquid crystal untuk LCD-nya, ada servo. Lalu kita inisialisasi LCD-nya dan pin untuk sensornya di sini di Arduino-nya memakai pin 2 dan pin 3. Lalu jumlah slot parkirnya ada 4 dan inisialisasi flag 1 dan flag 2-nya untuk masuk dan keluar. Lalu servo dipasang di pin 4 dan servo posisi awal itu tertutup. Oh, di sini ada deteksi kendaraan masuk. Jika sensor IR satunya low dan flag satunya tertutup dan slotnya itu lebih dari 0, maka flag satunya 1 yaitu terbuka dan slotnya akan berkurang. Lalu jika slotnya itu 0, dia akan menampilkan sorry parking full. Lalu deteksi kendaraan keluar di sini jika sensor keduanya low dan flag 2-nya tertutup, maka flag 2-nya 1 terbuka lalu slotnya akan bertambah. Oh, di sini ada logika setelah kendaraan melewati palang. Jika flag satunya 1 dan flag 2-nya 1, maka delay dan palangnya tertutup. Lalu ada tampilan untuk LCD-nya yaitu welcome dan slot left berapa slot yang tersisa. Lalu kirim data slot ke lab view. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Tadi kodenya udah dijelasin, sekarang kita ke lab view-nya. Lab view-nya cukup simpel. Pertama, kita taruh visa resource name untuk apa sih namanya? Inisialisasi COM berapa yang bakal dijalanin. Visa convergence error port itu. Nah, ini fungsinya buat nanti USB mana yang dicolok bakal sambung ke perangkat IoT-nya. Kalau udah, dia bakal dikirim ke namanya visa read. Visa read ini untuk nangkep nangkep apa yang dikirim sama perangkat IoT kita tadi. Kalau tadi kan dijelasin yang dikirim tuh jumlah slot yang tersedia. Dia bakal ketangkep di visa read sebagai string. Terus dia bakal diubah dengan fungsi decimal string to numbers menjadi angka berapa yang tersedia di slot parkirnya dan bakal ditunjukin ke number apa sih ini ditunjukin pokoknya. Langsung aja ke demonya. Kalau misal kita run, pertama dia tersedianya 0 dan kalau misalnya udah kehubung dia bakal berubah 4. Terus kalau misal ada mobil masuk, dia bakal berkurang. Terus kalau misal ada mobil berkurang, mobil keluar maksudnya, dia bakal bertambah gitu. Itu aja sih buat reviewnya. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.